Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Nah, saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. 1 diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami, siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami. Ya, kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma, mohon maaf saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta, Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat itu. Gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati, yang dalam hal ini PDIP, untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul! Merdeka! Ya, saya kira begitu. Itu harus ada. Karena kalau tidak ada, nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat, ya mohon maaf, masih omon-omon nih ya posisinya itu. Ya, sabar. Ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih. Jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai. Justru kita ini masih di tengah arus. Ya, sedikit lagi Pak. Namanya siapa Bu? Kurnia Pak. Kurnia. J. Satu lagi Pak. Bang Deddy, kami sudah memulai ya. Kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun. Dengan biaya sendiri, kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Emak-Emak Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Mungkin Anda sudah mengetahui ya. Ini bukan gagah-gagahan. Kami meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu. Ya, sudah kami buktikan. Jadi, apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami. Menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah. Nah, berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya. Pak, tambahan Pak. Ibu Bivitri, sebentar. Untuk Ibu Bivitri, kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi di muka hari ini karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen, kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufafa ini, si anak tengil ini? Banyak Pak, penodaan agama, kemudian pornografi, ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Bivitri Susanti, Bang Refli Harun ada nggak ya? Bang Refli Harun, semuanya. Kalau kita bersatu, oh ya satu lagi yang paling keren nih Bang Abraham Samad, ya. Mohon kalau perlu Pak jumpai dong Pak Jokowi, Pak Prabowo. Tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirep begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Wacana atau proyeksi dari Mas Wapres yang ingin menciptakan 19 juta lapangan kerja dengan hilirisasi produk-produk pertanian. Silakan Pak, disampaikan. Terima kasih Bang Atro. Saya disclaimer dulu ya, saya tinggal di Bali dan teman-teman gaet sama pengusaha-pengusaha yang berhubungan sama bule-bule itu saya kasih PR.
Ini hubungannya nanti sama lowongan pekerjaan yang akan jadi tinggi. Yaitu apa? Pertanyaannya adalah kepada turis sama ya salah satu yang buka hotel, ada yang beli di UMKM yang turis-turis itu, mengenai mengapa kamu tidak membuka usaha di Indonesia atau pabrikan? Mengapa kamu tidak membuka usaha di Indonesia atau pabrikan? Mengapa kamu tidak membuka usaha? Doubling suaranya, doubling double. Ya itu ada Pak Abah itu. Suaranya doubling double. Ya itu ada Pak Abah itu. Suaranya doubling double. Ya itu ada Pak Abah itu. Suaranya doubling double. Ya terima kasih. Begini ya. Salah satunya ada beberapa orang yang memang datang itu berduit dan dia pengusaha, dan ternyata ada beberapa orang itu juga begini, pernah hitung-hitung untuk buka produksi mau buka pabrikan di Indonesia ya, berarti ini investor sudah percaya sama Indonesia tetapi biayanya produksi tinggi. Ya, itu yang jadi masalah. Karena dia bilang begini ya. Satu, kenaikan harga bahan baku yang ada di Indonesia itu juga tinggi, pengaruh itu. Terus yang kedua, biaya tenaga kerja. Ya, biaya tenaga kerja nanti ini juga tinggi. Ini ada hitung-hitungannya semuanya. Terus yang ketiga, biaya transportasi dan logistik. Termasuk energi ya berupa listrik itu. Ya. Yang keempat adalah perizinan yang rumit. Kalau perizinan ternyata sudah dilonggarkan. Jadi perizinan yang rumit itu sudah terbantai waktu teman-teman guide itu menjelaskan. Ternyata sekarang sudah agak longgar kok. Kita sudah enak kita banyak difasilitasi begitu. Terus untuk harga jual produksi yang tinggi atau pesaing itu sendiri, selanjutnya daya saing yang lemah, yang terakhir adalah kebijakan pemerintah mengenai investasi, investasi dan kebijakan lainnya yang seharusnya melindungi dari pengusaha, buruh dan pemerintah itu sendiri, ya. Ya sekarang kenapa semuanya itu terhitung tinggi ya? Ya kita hitung-hitung lagi ya. Ada suatu keseimbangan ekonomi yang namanya kalau bolehlah Trinitas itu boleh, tapi saya tidak menyebut Trinitas ya. Yaitu satu, pemerintah itu diwajibkan mengeluarkan regulasi, dan pemerintah juga mempunyai haknya apa? Mendapatkan suatu penghasilannya apa? Berupa pajak, dan harus melindungi dari kedua belah pihak ini, antara pengusaha dan pekerja atau masyarakat yang ada di situ, yang dua-duanya harus dilindungi mendapatkan manfaatnya. Ya, yang pertama adalah pengusaha harus mendapatkan manfaatnya berupa apa? Keuntungan dari usaha yang dia miliki, dan dipastikan pengusaha tidak akan bangkrut, dan dipastikan juga tidak dikasih stimulus berupa utang seperti koperasi, ya kan, berupa utang. Jadi kepastian ini yang menjadi sesuatu yang nanti bisa berjalan bagus. Kalau berupa utang terus, kalau nanti ternyata daya pesaingnya kurang atau harga jualnya masih tinggi dan tidak diminati di masyarakat dalam negeri atau luar negeri, ini perusahaan akan tutup, dan dipastikan akan tutup, dan nanti kita merembet ke tenaga kerja dan masyarakat itu sendiri. Ya, sekarang beralih ke masyarakat. Masyarakat itu mempunyai hak mendapatkan suatu penghasilan yang cukup dan layak.
Dan pengusaha lagi, kembali saya pengusaha dan pemerintah. Pemerintah juga mengontrol keuntungan dari pengusaha itu. Apabila nanti ada regulasinya yang pembatasan keuntungan itu berlebih, bisa dikembalikan ke tenaga kerja atau masyarakat berupa bonus. Ya, itu sangat bermanfaat ini. Nah, kita bergeser lagi ke tenaga kerja. Tenaga kerja akan mendapatkan sesuatu yang kehidupan yang layak. Dan kalau bisa, tenaga kerja itu mendapatkan daya beli, bukan hanya primer atau sekunder, tetapi juga tertier di situ. Seperti apa? Kemarin lah mudik. Mudik itu ternyata kita amati berkurang. Karena apa? Dinilai tertiernya sekarang sudah nggak mampu. Ya kan, kalau tidak mampu berarti kan ada sesuatu nih yang salah. Padahal upahnya sudah dinaikkan. Nah, itu ada yang salah. Inflasi jadi tinggi. Saya mantau kemarin inflasi 2,48 terus naik lagi 2,5. Sekarang saya belum cek inflasi berapa. Nah, kalau inflasi terus naik itu berbahaya. Ya, pengertiannya apa? Pemerintah sebagai memberikan suatu kebijaksanaan, ya hitung-hitunglah. Karena biaya tenaga kerja itu juga pengaruh loh. Naik, lihat legendenya. Misalkan tas lempang ya, tas lempang wanita. Itu di China harga 150.000. Lah, di UMKM kita berapa dengan kualitas yang sama? Lah itu, kalau harganya sama, kita kalah. Kalau kualitasnya sama, harga sama, kita kalah. Padahal apa? Cina itu menahan mata uangnya agar tidak naik. Tetapi Indonesia menahan mata uangnya tidak turun. Kita mata uangnya di bawah loh, tapi produksi masih tinggi sekali. Ini yang kita bodoh sekali. Makanya bukan masalah gibrannya. Ya, Pak. Ini sedikit lagi kok. Jadi mengapa ini kita harus cermati ya. Untuk transportasi ini biaya masih tinggi, biaya tenaga kerja tinggi yang kemarin kenaikan UMR. Tapi manfaatnya hanya buruh saja. Bagaimana dengan petani? Manfaatnya nggak ada daya belinya petani, ya kan? Untuk PNS, daya belinya PNS juga mungkin nanti akan naik. Sekarang ojol iri kepada buruh, kepingin daya belinya naik. Semua nanti akan naik. Bahayanya nanti kalau petani minta daya belinya naik, berarti apa? Harga gabah akan dinaikkan, minta tuntutan 8.000. Sekarang belakang rumah saya ada sawah besar sekali sana, tidak ditanami padi sejak pemerintah itu menerapkan harga gabah 6.500. Itu aja Bang Atruf, biar semua kebagian. Ya, terima kasih Bang Louis yang sudah menyampaikan komentar, pandangan-pandangannya, juga analisisnya ya. Selamat pagi Bang Muhas. Halo Bang Muhas, selamat pagi Bang. Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Menarik sekali ini ya pagi hari ini pembahasannya. Menciptakan 19 juta lowongan kerja. Mungkin kayaknya dia mimpi deh. Mimpi di siang bolong. Kalau menciptakan pengangguran 19 juta baru pas ini. Janganlah terlalu berharap ke situ dulu. Coba 500 lapangan kerja. Itu aja dulu. Jangan sampai kelewatan lah 19 juta menciptakan lapangan kerja. Aduh. Bagaimana ini, host? Sedangkan di Lombok saja, wabil khusus NTB, penganggurannya itu sampai puluhan ribu. Bagaimana? Apalagi ini ekonomi sulit, cari kerjaan sulit, semuanya serba sulit, host. Jadi kedepannya
tolong kedepannya itu harus dianu itu, Bos. Harus di apa namanya itu, dievaluasi dulu, evaluasi bagaimana. Sebenarnya bagus ini sebenarnya menciptakan 19 juta lowongan kerja ini. Tapi kayaknya setahun 2 tahun mungkin baru tercapai ini. Hanya itu, Bos. Saya tidak bisa apa namanya membahas panjang lebar sudah. Oke, Bos. Ya, terima kasih Bang Muas ya. Mudah-mudahan komentar-komentar Abang ini didengar ya oleh istana ya. Itu harapan kita semua sehingga ada banyak perubahan yang akan terjadi di Indonesia. Kita tetap optimis ya. Kalau kita pesimis nanti siapa yang mau mengontrol jalannya pemerintahan ini ya? Siapa lagi kalau bukan teman-teman semua ini. Terima kasih. Selamat pagi Bang Indomie. Halo. Iya ya, pagi-pagi. Iya Bang. Pagi. Ini sebenarnya banyak Bang yang harus kita komentari, ini banyak karena Iya. ya memang apa ya fenomena di Indonesia